Bima dan Elena, Pernikahan Kontrak, Bab 49. Sudah 4 jam berlalu pasca operasi selesai, namun Elena nampak belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera sadar. Bima masih setia duduk di samping ranjang rawat El dengan tatapan kosong yang mengarah kepada sosok istrinya yang saat ini nampak masih tertidur. Rasa lelah jelas terpancar di wajahnya yang tampan, namun tak digubris oleh pria itu. Berkali-kali Nyonya Puspa dan Tuan Satya bergantian untuk menyuruh putra semata wayangnya mereka untuk istirahat. Namun tampaknya pria bermata tajam itu enggan beranjak dari tempat duduknya sekarang. Nanti aja, Ma. Bima belum capek kok. Begitulah kalimat keras kepala yang bertubi-tubi Bima ucapkan ketika ibunya bolak-balik untuk menggantikannya menjaga Elena. Tetapi Bima seakan tidak peduli dan bersikap seolah bahwa hanya dia saja yang merasa takut jika Elena kenapa-kenapa. Hal tersebut bisa Nyonya Puspa dan Tuan Satya maklumi, mengingat putranya itu adalah orang yang paling merasa bersalah karena gagal melindungi Elena. Harusnya dia tidak meninggalkan Elena sendirian. Harusnya Bima mendengar kecurigaan Sam sebelumnya. Andai saja dari awal dia mendengar apa yang Sam katakan, tentu saja tragedi ini bisa dihindari. Di tempat lain, yaitu di salah satu bagian pabrik perusahaan Bima yang memang jarang sekali tersentuh manusia, Darwin terlihat sedang menginterogasi pria pelaku penembakan yang berhasil ia dan yang lainnya ringkus beberapa waktu yang lalu. Suara kursi berdebam jatuh diiringi teriakan kesakitan seorang pria yang terikat pada kursi tersebut terdengar memenuhi ruangan yang nampak seperti bunker itu. Ruangan kedap suara yang hanya bisa diakses orang tertentu di area pabrik tersebut nampak temaram dengan pencahayaan remang-remang yang menambah suasana mencekam aksi interogasi yang Darwin lakukan. Pria bertampang bule itu kini nampak menyeringai tipis yang masih bisa dilihat oleh pria terikat itu, mesti dengan cahaya yang temaram di dalam ruangan. Perlahan tapi pasti, Darwin mendekati pria terikat itu dan memberi kode kepada 2 anak buahnya untuk membangunkan kembali pria itu beserta kursi tempat dia terikat agar kembali tegak. Setelahnya, ia kembali menghadiahkan pukulan ke rahang pria tersebut hingga gigi depan pria itu rontok di bagian atas. Puas melihat kondisi mangsanya yang nampak naas karena ulahnya, Darwin menangkup rahang pria tersebut kasar dengan satu tangan. Ternyata kau sangat setia juga kepada majikanmu. Masih tidak mau bicara siapa yang menyuruhmu. Bagaimana jika gigi bawahmu ikut rontok sekalian? Tancap Darwin dengan suara rendah yang penuh intimidasi. Mata pria itu nampak berkedip berulang kali ketika Darwin dengan kasar melepas tangannya dari rahangnya yang terasa hampir remuk karena kekuatan tangan Darwin. Sebisa mungkin ia menahan kesakitan yang dirasanya dan tetap kekeh tidak ingin mengungkap siapa orang yang sudah menyuruhnya menghilangkan nyawa Elena. Pintu yang berdebam terbuka, tiba-tiba membuat fokus orang-orang segera teralih sebentar kepada pria berkepala pelontos, berkulit hitam, dan bekas luka yang memanjang di pipi kirinya yang baru saja tiba. Tak terkecuali pria yang disekap itu. Detik pertama masih biasa saja. Detik kedua pun dia masih tak bereaksi. Hingga detik kelima, ekspresinya tetap tidak berubah. Barulah di detik keenam pria itu membelalakan matanya tak percaya. Anda? Anda Tuan Sam bukan? Tanya pria pelaku penembakan saat sadar saat pria yang baru saja tiba adalah Sam. Wajahnya tidak mampu menyembunyikan ekspresi terkejutnya dengan baik. Sam yang mendengar pertanyaan yang tiba-tiba dilayangkannya langsung menoleh. Namun tidak membuat ekspresi datarnya berubah. Kau mengenaliku? Pria itu dengan antusias berusaha menggerakkan kursinya agar mendekati Sam yang berdiri tak jauh dari tempatnya. Tentu saja saya mengenal Anda. Saya adalah junior Anda saat masih di Chicago dulu. Saya juga pernah bekerja dengan Mr. Smith beberapa tahun yang lalu. Sama seperti Anda.
Jawabnya dengan semangat. Sam hanya menyeringai tipis. Mendengar nama Mr. Smith membuat ia kembali mengingat memori lama yang sudah ingin dia lupakan. Baginya, masa-masa itu adalah masa-masa paling kelam yang pernah ia lalui dan beruntung Bima hadir dan menariknya keluar dari lumpur hitam yang nyaris saja menelannya dan benar-benar mengubah dirinya menjadi iblis tak berperasaan sepenuhnya. Bagus jika begitu. Dengan begini, aku tidak perlu merasa segan untuk menyiksamu lebih sadis lagi, kan? Wajah pria yang beberapa saat lalu masih tersenyum karena bisa bertemu sosok legenda yang sempat menghilang dari dunia mafia Amerika, kini langsung berubah terkejut. Apa maksud Anda, Tuan Sam? Bukankah kita berada di kubu yang sama? Tanyanya ragu. Apa maksudmu dengan kubu yang sama? Sam justru balik bertanya. Kita berdua sama-sama pernah bekerja pada Mr. Smith. Bukankah seharusnya kita saling melindungi? Itu sumpah anggota yang kita jalani selama bertahun-tahun, Tuan Sam. Sam tertawa mendengar ucapan pria itu. Sayangnya sumpah itu tidak berlaku padaku, anak muda. Anda bisa saja dikejar oleh anggota lain jika Anda berani melukai saya. Saya hanya seorang pembunuh bayaran. Dan anggota kita yang berada di Indonesia akan mengejar Anda jika Anda melakukan hal yang konyol kepada saya. Pria itu nampak percaya diri mengancam Sam. Namun, lagi-lagi ia kebingungan ketika melihat ekspresi Sam yang tampak biasa-biasa saja. Apa Sam tidak takut diburu Mr. Smith? Jangan menakutiku dengan ancaman murahan seperti itu, bocah. Kau pikir jika Mr. Smith benar-benar ingin memburuku, kenapa tidak dari dulu? Dan asal kau tahu, justru kaulah yang akan diburu oleh anggota lain jika mereka tahu kau baru saja ingin membunuh siapa. Apa maksud Anda? Apa kau tahu siapa target yang ingin kau lenyapkan semalam? Dia hanya gadis yatim piatu yang tidak memiliki kerabat sama sekali. Saya sudah menyidikinya dan mengintainya dia selama beberapa hari. Sam berdecik kesal mendengar ucapan pria tersebut. Namun di sisi lain dia juga salut kepada pria ini. Sam 100% percaya bahwa dia adalah agen didikan Mr. Smith. Sama seperti dirinya mengingat pria itu adalah pria yang dia lihat mengintai Elena tanpa penutup wajah di rekaman CCTV yang diretasnya. Nekat dan berani, itulah ciri khas mereka. Kenapa junior-juniorku semuanya seperti sampah begini? Apa kau dilatih Trevor selama ini? Tanya Sam lagi. Iya, Tuan Sam. Tuan Trevor adalah mentor saya. Pantas saja otakmu setumpul dia. Ternyata pria itu masih saja sama. Tetap bodoh dan terlalu terburu-buru seperti biasa. Tawa meledek terdengar dari mulut Sam. Kenapa Anda melakukan ini, Tuan Sam? Kenapa Anda justru menyekap saya seperti ini? Anda sama sekali tidak ada hubungannya dengan gadis itu, bukan? Sam berjalan mendekati pria tersebut dan berhenti tepat di depannya. Tubuhnya membungkuk, mensejajarkan wajahnya dengan wajah babak belur junior bodohnya. Kau tahu bagaimana organisasi kita berjalan? Menurutmu, kenapa orang-orang kita tidak pernah terkena masalah meski sudah membunuh petinggi negara sekalipun? Pria itu mulai terlihat tegang. Berbeda ketika ia berhadapan dengan Darwin yang meski sudah dipukul berkali-kali namun ia tetap tidak merasa takut. Berhadapan dengan Sam jauh lebih menyeramkan dari bertemu hantu sekalipun meski Sam belum menyentuhnya sama sekali. Karena kita bermain dengan bersih, Tuan Sam, jawabnya dengan nafas tercekat. Dan apa menurutmu kau sudah bermain bersih? Pria itu mengangguk cepat membenarkan pertanyaan Sam. Sementara Sam hanya menepuk-nepuk pipi kiri pria itu sebelum berbalik dan meraih ponsel di saku celananya. Beberapa saat kemudian, ia kembali menghadap pria itu dan memperlihatkan sebuah foto pernikahan di ponselnya. Lihat baik-baik. Menurutmu siapa mereka? Mata pria itu nampak memicing, menatap dengan serius kepada sepasang pengantin yang diperlihatkan Sam padanya. Sedetik kemudian ia membelalak tak percaya. Dia istri Bima Dirgantara? Bagaimana mungkin? Di informasi yang diberikan, tidak tertera nama Bima Dirgantara sama sekali. Pekiknya tak percaya. Ia jelas tahu siapa sosok Bima.
Pria muda dengan aset kekayaan gila yang luar biasa mencengangkan. Ditambah lagi, Bima adalah sosok yang disegani tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun. Sam kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya sebelum berjongkok di hadapan pria itu. Kau tahu kenapa aku meninggalkan Mr. Smith dan Chicago? Pria itu nampak berpikir sebentar. Orang-orang bilang bahwa Anda ikut dengan putra Mr. Smith dan bekerja untuknya di Indonesia. Ya, setidaknya itulah info yang ia tahu tentang keberadaan Sam selama ini. Tetapi, ia masih belum mengerti apa hubungan antara Sam, putra Mr. Smith, dan juga Bima. Setahu dia, Bima juga memiliki orang kepercayaan yang bernama Sam. Tapi, tidak mungkin Sam yang ini kan? Mengingat Sam yang ini hanya akan setia kepada putra Mr. Smith dan mustahil meninggalkannya. Kau benar. Kau kenal nama putra Mr. Smith? Darren Smith. Sam menggeleng. Bukan nama Amerika pemberian Mr. Smith, tapi nama asli, nama yang dikenal di Indonesia. Saya tidak tahu Tuan Sam, jawab pria itu tertunduk. Biar ku beritahu, putra angkat kesayangan Mr. Smith, Darren Smith, adalah nama lain dari Bima Sakti Dirgantara. Apa? Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.